Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu bagian di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Pesan Tuhan bagi kita pagi ini, apapun keadaan, apapun situasi, kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tidak dengan masa bodoh, tidak asal-asalan, tidak santai-santai, tapi dikatakan di sini kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu bukan sekadar sebuah aktivitas pelayanan. Kerjakan keselamatan bukan soal hanya berkhotbah saja, bukan sekadar melayani saja, tapi dikatakan di sini kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita bisa mengerjakan keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Bukan jangan saudara menganggap sudahlah yang penting selamat, yang penting mati masuk surga. Saudaraku, keselamatan kita bukan sekedar mati masuk surga. Keselamatan kita bukan sekedar percaya kepada Yesus dan Yesus menjadi jaminan bagi kita. Kalau sudah kita mati pasti masuk surga. Kalau kita membutuhkan sesuatu kesehatan, kalau kita sakit berseru panggil nama Yesus, pasti disembuhkan. Kalau kita kekurangan, maka Yesus sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu kekristenan anak-anak. Tapi kalau kita dewasa, maka kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi mengerjakan keselamatan, Tuhan mengendaki supaya kita terus mengambil bagian dalam proses pendewasaan sampai kita mengalami kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau saudara hanya cuma jadi orang Kristen supaya mati masuk surga, hidup diberkati, sakit disembuhkan, kekurangan dipenuhi, segala kebutuhan-kebutuhan dicukupi, maka itu bukan tujuan Tuhan atas hidup kita. Tujuan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya, Dia mau supaya kita tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, adalah bagaimana kita mengerjakan kehidupan kita sampai kita mengalami kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan kita yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan harapkan dari hidup kita. Firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Saya baca dari ayat yang ke-11 dulu. Paulus berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita ditetapkan Tuhan supaya kita mengerjakan keselamatan kita. Kita harus bergumul untuk mendewasakan manusia rohani kita, sampai standarnya itu adalah kepenuhan Kristus. Kalau sampai sekarang kita belum mengalami kepenuhan Kristus, jangan pernah merasa puas. Sekalipun mungkin saudara dan saya sudah terlibat pelayanan, mungkin kita sudah berkhotbah, kita sudah melayani, pimpin pujian, aktivitas kita sebagai pelayan Tuhan. Tapi kalau kita belum mencapai kedewasaan penuh, maka saudara terus harus mengerjakan keselamatan.